Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu semangat menjalani aktivitas seperti apapun keadaannya. Nah, kali ini setelah kemarin kita membicarakan tentang pengertian ceramah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai mengelola informasi dalam ceramah bagian 2. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab setelah kalian mendengarkan materi dari Ibu. Silakan kerjakan di buku tulis, kirim ke email. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan pertemuan di subjek email kalian. Oke, poin penting di sini, di pertemuan kali ini kita akan membahas 2 hal, yaitu kaidah kebahasaan teks ceramah serta bagaimana cara mengkonstruksi teks ceramah. Nah, pertama, kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah. Di dalam teks ceramah kita akan menggunakan pronomina, kata teknis, sebab akibat, kata kerja mental, dan kata persuasif. Apa sih maksudnya pronomina? Pronomina ini maksudnya adalah kata ganti orang. Kemudian kata teknis itu maksudnya istilah-istilah yang berkenaan dengan topik dari ceramah yang kalian sampaikan. Kemudian sebab akibat, yaitu kita akan menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, hubungan sebab akibat. Kita akan menggunakan kata-kata seperti itu. Kemudian kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan otak. Kemudian kata persuasif, yaitu kata yang bersifat mengajak secara halus. Ini adalah kaidah kebahasaan yang akan kita gunakan ketika kita membuat teks ceramah. Jadi ketika kita membuat teks ceramah, kita akan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kita akan menggunakan kata-kata seperti ini. Pronomina itu apa? Nah, pronomina itu adalah kata ganti orang atau benda. Dia, kamu, aku, kalian, kami. Nah, itu semua adalah pronomina. Itu, ini. Nah, dalam ceramah kita akan menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Tunggal itu berarti satu. Aku, kamu, dia, itu tunggal. Kami, mereka, kalian, itu banyak. Ya. Tunggal dan banyak. Kalau seperti kami, kalian itu kan biasanya itu digunakan untuk jamak ya, untuk yang lebih dari satu. Jadi ada lebih dari satu orang, berarti kami, ada lebih dari, kamu berbicara kepada lebih dari satu orang, berarti itu mereka. Kamu menyampaikan mengenai lebih dari satu orang, itu berarti mereka. Nah, dalam pronomen kamu akan sering menggunakan kata aku atau saya. Nah, yang menunjuk kepada diri kamu sendiri atau saudara-saudara hadirin sekalian, yang menunjuk kepada orang penonton. Nah, ini akan banyak kita gunakan dalam teks ceramah. Kemudian kata teknik ini maksudnya adalah istilah yang berkaitan dengan tema ceramah. Jadi ketika kamu berceramah, kan kamu memiliki topik atau tema ya. Nah, setiap bidang yang kamu jadikan topik ceramah itu kan pasti memiliki istilah-istilah terkait bidang tersebut. Misalnya kamu menyampaikan ceramah mengenai lingkungan hidup, mengenai kerusakan lingkungan. Nah, pasti kamu akan menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Misalnya gas efek rumah kaca, gas emisi, karbon, lapisan ozon. Nah, itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan tema yang kamu angkat di dalam teks ceramah kamu. Kemudian hubungan sebab akibat, maksudnya di sini adalah kamu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Jika seperti ini, maka keadaannya akan seperti ini. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, maka dari itu hadirin sekalian, nah kamu akan banyak menggunakan kata-kata seperti itu di dalam teks ceramah. Kemudian kata kerja mental ini maksudnya adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan otak. Jadi bukan pekerjaan fisik, tapi pekerjaan otak. Contohnya diharapkan, diperkirakan, coba bayangkan, coba renungkan, coba pikirkan. Nah, itu yang dimaksud dengan kata kerja mental. Kemudian kata persuasif, yaitu kata yang bersifat mengajak secara halus. Ayolah kita mulai dari diri kita sendiri, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, hendaklah kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, kamu juga akan menggunakan kata-kata seperti itu di dalam teks ceramah.
Oke, itu tadi kaidah kebahasaan. Sekarang kita masuk ke dalam mengkonstruksi teks ceramah. Mengkonstruksi itu maksudnya apa sih, Nak? Mengkonstruksi itu maksudnya adalah membuat, menyusun teks ceramah. Ini adalah langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin menyusun teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Masalah apa sih yang ingin kamu bicarakan? Hal apa sih yang ingin kamu bicarakan? Kamu tentukan dulu topiknya. Kemudian menentukan tujuan ceramah. Kemudian menyusun kerangka ceramah, dan kemudian menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Oke, menentukan topik. Ada banyak cara untuk menentukan topik sebuah ceramah. Misalnya berdasarkan pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, peristiwa hangat dalam masyarakat, biografi tokoh terkenal, minat khalayak. Nah, ada banyak hal yang bisa kamu bicarakan dalam sebuah ceramah. Kamu tinggal melihat keadaan di sekitar kamu, keadaan dalam masyarakat, masalah apa sih yang sedang ada di dalam masyarakat, atau kamu ingin menyampaikan biografi tokoh terkenal. Misalnya di 17 Agustus kamu ingin menyampaikan mengenai Bapak Proklamator, ya. Ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Kemudian setelah kamu punya topik, kamu tentukan tujuan dari ceramah. Nah, tujuan ini ada dua, yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu informatif, persuasif, dan rekreatif. Sedangkan tujuan khusus adalah rincian dari tujuan umum. Jadi kita lihat dulu yang tujuan umumnya ini, ya. Nah, tujuan umum itu kamu bisa bagi lagi menjadi 3, yaitu ceramah informatif, ceramah persuasif, dan ceramah rekreatif. Ceramah informatif ini ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Ya. Jadi di situ tujuan kamu adalah kamu ingin memberitahukan suatu hal yang baru kepada pendengar. Atau ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Kayak misalnya tadi kamu ingin membicarakan mengenai global warming atau kerusakan lingkungan, maka ceramah kamu akan masuk ceramah persuasif karena tujuan kamu adalah mengajak kepada penonton untuk menjadi lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian terakhir ceramah rekreatif, yaitu ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan. Nah, jadi ceramah ini lebih tujuannya kepada untuk menghibur pendengar. Setelah kamu punya topik, setelah kamu menentukan tujuan, kamu tinggal menyusun kerangka ceramah. Nah, kerangka ceramah ini merupakan garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka itu benar-benar sifatnya hanya garis besar isi ceramah. Nah, misalnya pertama kamu ingin menyampaikan mengenai apa itu global warming. Kedua, kenapa kita harus lebih ramah terhadap lingkungan. Apa manfaat dari kita menjadi ramah lingkungan. Nah, itu kerangka. Jadi misalnya kamu bisa menyusun dalam satu kalimat atau satu pertanyaan besar apa yang ingin kamu sampaikan dalam tiap paragrafnya. Nah, ciri-ciri kerangka ceramah meliputi 3 pokok, yaitu pengantar, isi, penutup. Setiap bagian dari kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Jadi satu gagasan atau satu ide pokok. Bagian-bagian dari kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Jadi logis, ya. Nah, setelah kamu punya kerangka, kamu tinggal menyusun ceramah berdasarkan kerangka itu. Tinggal kamu kembangkan ide pokok tadi, tinggal kamu kembangkan gagasan utama tadi ditambah dengan gagasan-gagasan penjelas menjadi sebuah paragraf yang utuh, menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Nah, setelah kamu menulis teks itu, sudah kamu tulis nih, teks ceramah kamu sudah jadi nih. Kamu juga harus melihat lagi, kamu koreksi lagi isinya. Kamu kaji bahan yang kamu masukkan dalam ceramah itu secara kritis. Udah layak atau belum nih isi ceramah kamu disampaikan ke audiens? Ada hal-hal yang akan menimbulkan pro dan kontra tidak di dalam isi ceramah kamu? Terus sistematikanya sudah logis atau belum? Isinya sudah logis atau belum? Jadi setelah kamu buat kerangka karangan, kamu menyusun teks ceramah, kamu lihat lagi isinya, diperiksa lagi isinya, dikoreksi lagi isinya. Ada hal-hal yang
tidak bagus tidak di dalam naskah ceramah kamu. Oke, ternyata sampai sini saja pertemuan kita, Nak. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Semoga penyampaian Ibu, apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua ya, Nak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan tepat waktu. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.